Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut lagi materi kita tentang Git. Di video ini kita akan membahas dasar dari Git ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Git ini tugasnya adalah mencatat perubahan-perubahan pada repositori yang kita miliki. Repositori itu anggap aja folder ya, folder yang di dalamnya ada project ya. Katakanlah misalnya ada web, ada folder Laravel misalnya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai istilah repository. Atau misalnya teman-teman punya folder skripsi, ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, folder itu bisa juga kita sebut dengan istilah repository ya. Nantinya akan kita install Git di repository tersebut. Untuk menggunakan Git, saya langsung saja ke prakteknya. Git menggunakan command line untuk dasarnya ya. Nanti ada juga yang berbasis desktopnya. Nah, untuk memulainya, misalnya saya masuk dulu ke folder dokumen. Nah, di sini untuk membuat project saya menggunakan perintah git init ya, git init. Kemudian nama project yang akan saya buat. Misalnya aplikasi skripsi. Ya, nama folder ini bebas ya. Nah, kalau kita mengetikkan perintah git init aplikasi skripsi, maka Git akan membuat folder namanya adalah aplikasi skripsi di folder dokumen kita. Oke, saya contohkan seperti ini. Maka muncul outputnya initialize empty git repository. Artinya Git sudah membuat folder namanya aplikasi skripsi. Di dalam folder aplikasi skripsi kemudian ada folder namanya .git, .git ya, .git. Dimana di folder inilah tempat konfigurasi dari Git ya. Oke, kita akan cek di dokumen. Kemudian ini aplikasi skripsi. Nah, ini ada folder namanya .git. Kalau di Windows, di Linux tanda titik di awal ini kan untuk melakukan hidden ya, untuk melakukan hide. Kalau di Windows ya kelihatan ya. Oke, kemudian selain menggunakan perintah git init aplikasi skripsi, saya contohkan, misalnya saya sudah ada folder namanya adalah bimbingan. Oke, di sini saya sudah ada folder nih namanya bimbingan. Nah, folder ini saya mau instalkan Git di dalamnya. Jadi saya tidak mau buat folder baru, maunya pakai folder ini saja. Maka saya tinggal masuk ke folder tersebut. Kemudian saya gunakan perintah yang sama, git init, tapi cukup dengan titik. Kalau titik artinya dia akan melakukan initialize di folder bimbingan. Ya, saya enter. Nanti di folder bimbingan muncul satu folder namanya Git. Seperti ini. Jadi folder .git ini tidak boleh dihapus ya, karena semua perubahan-perubahan itu kan dicatatnya di folder .git itu. Oke, saya lanjut lagi. Di dalam folder Git itu biasanya ada file namanya git ignore ya, git ignore. Dimana file git ignore ini ada daftar file-file yang diabaikan oleh Git. Jadi perubahan-perubahannya tidak dicatat oleh Git ya. Ini nanti akan kita bahas ketika kita melakukan menginstal Git pada project misalnya Laravel kita ya. Nanti kita bahas nanti. Oke. Nah, untuk memulai Git, oke, di sini kita menambahkan satu file kosong. Saya langsung contohkan ya di project aplikasi skripsi. Oke. Kalau saya lihat isinya kan tidak ada ya, tidak ada file di aplikasi skripsi. Mungkin tidak ada ya. Nah, ini sekarang disebut repository. Dalam Git aplikasi skripsi ini, folder ini disebut dengan istilah repository. Oke, sekarang saya akan buat file. Nah, saya akan buat file, nama filenya adalah belajar.php. Oke.
Kemudian di file ini saya tulis menggunakan code ini ya, menggunakan code kita buat saya sedang belajar Git ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akan lihat di Git kita menggunakan perintah git status. Oke, jadi Git ini secara pintar akan mendeteksi ada file yang belum di untracked ya. Untracked itu belum di tracking oleh Gitnya. Git tahu ada file baru, namun file ini belum di tracking oleh Git ya, belum di tracking oleh Git. Nah, untuk men-tracking file ini, maka kita bisa gunakan, ini sudah ada petunjuknya, use git add ya, kemudian nama filenya. Oke, git add kemudian nama filenya. Ini untuk file baru. Jadi file baru itu statusnya untracked ya, untracked. Oke, saya gunakan git add kemudian belajar.php. Saya enter. Oke, tidak ada muncul apa-apa. Tapi setelah mengetikkan perintah ini, setelah saya enter, maka file ini sekarang sudah tidak untracked lagi. Ya, kalau kita lihat git status, sekarang change to be committed ya, artinya file ini sudah statusnya berubah dari untracked menjadi unstick ya, menjadi unstick. Oke, sekarang berikutnya setelah kita meng-add ya, meng-add baru kemudian add ini kita belum nyimpan ya. Add ini kita baru menambahkan saja. Menambahkan file belajar PHP ke dalam Git kita. Ya, kemudian kalau kita mau nyimpan, kita gunakan git commit -m. Ini commit pertama, first commitnya biasanya kalau di tutorial. Jadi git commit ini digunakan untuk menyimpan perubahan yang terjadi pada Git ya. Kita wajib menggunakan opsi -m untuk mengomentari ya, nanti supaya kita tahu ya, ketika terjadi masalah kita tahu, oh ini commit yang mana, seperti itu. Nanti kan kita akan melakukan banyak sekali commit ya. Oke, saya langsung enter saja. Oke, maka sudah dibuat Git atau sudah disimpan oleh Git ya, perubahannya. Kalau kita lihat Git status, sekarang harusnya sudah kosong ya, tidak ada lagi file baru dan tidak ada lagi perubahan-perubahan di repository kita. Artinya repository kita udah clean ya, sudah clean. Oke, saya lanjut lagi. Sekarang codingnya saya tambah nih, misalnya misalnya coding PHP lah, misalnya echo hello Git ya, seperti ini. Oke, kemudian saya simpan. Setelah saya simpan, saya ketik lagi git status. Maka dengan pintarnya Git mengetahui bahwa ada modified sini, ada perubahan di file belajar.php. Nah, jadi Git udah tahu nih. Nah, perubahan ini mau kita simpan atau tidak? Kalau mau kita simpan, kita perlu dua perintah menggunakan git add dan git commit ya. Di add dulu baru di commit. Add commit. Jadi seperti itu terus ya. Setiap kali kita melakukan perubahan, add commit untuk menandai perubahan tersebut. Nah, perintah git add itu bisa banyak sekali ininya, apa namanya itu, model perintahnya. Ada yang git add bintang titik php, berarti semua ekstensi PHP akan di add ya, atau git bintang. Kalau git bintang berarti semua file atau semua folder akan di add ya, jadi tidak perlu satu-satu ya, tidak perlu satu-satu. Atau git add titik sama dengan bintang tadi. Oke, saya coba menggunakan git add bintang. Oke, kemudian baru git commit -m. Ini ada revisi.
Oke, sudah selesai. Kalau kita status lagi, harusnya sekarang udah clean ya, udah clean. Artinya Git sudah berhasil menyimpan perubahan kedua dari file kita. Oke, nah sekarang bagaimana saya mau melihat commit tadi? Kan kita udah melakukan 2 kali commit ya. Nah, untuk melihat 2 kali commit itu kita menggunakan perintah git log ya. Kita menggunakan perintah git log. Dimana ini commit pertama. Oke. Ini ada catatannya, ada tanggalnya, ada siapa yang melakukan commit. Kemudian ada commit kedua. Ini hashnya ya, sebagai tanda uniknya. Nah, kemudian ini catatan, ini komentar tadi. Ini komentar tadi. Nanti kita akan bisa nih, kalau misalnya oh ternyata di coding kita nih ada kesalahan nih, saya mau kembali ke commit yang kedua misalnya kita udah 10 kali commit ya, ternyata ada yang salah. Nah, kita bisa kembali ke versi awalnya. Makanya disebut Git itu adalah version control ya, kontrol versi dokumennya. Oke. Nah, kemudian ya, jadi kalau kita simpulkan di Git itu setiap kali kita melakukan perubahan, maka kita harus menambahkan perubahan tersebut. Tapi ini tidak setiap ya, maksud saya gini, misalnya kita sedang buat program, kemudian kita kerjakan nih, misalnya kita baru menyelesaikan membuat user, misalnya kita udah berhasil membuat user CRUD misalnya, maka nanti di comitnya kita buat, saya contohkan misalnya echo ini CRUD dan sebagainya ya. Nah, misalnya udah selesai nih kita buat program, baru kemudian kita lakukan commit ya, git add, baru kemudian git commit sudah menyelesaikan CRUD user sudah oke. Seperti ini. Nanti misalnya kita mau buat fitur apa lagi misalnya, nanti kita bisa buat commit. Jadi commit itu dilakukan untuk menandai tahapan-tahapan di project kita ya, biasanya seperti itu. Oke. Untuk video kali ini saya rasa cukup dulu. Nanti silakan teman-teman coba, kemudian kita akan bahas lagi. Nanti ada banyak ya, masih perintah-perintah di Git. Kemudian kita juga akan bahas bagaimana menggunakan GitHub ya. Nanti kan ada GitHub yang versi online-nya. Nah, ini gampang sekali nanti ya. Oke, saya cukupkan dulu video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.